Oke, mari kita kupas tuntas satu kata yang kayaknya ada di mana-mana. Pembangunan. Tapi kita nggak akan ngomongin soal gedung pencakar langit atau jalan tol aja ya. Kita mau lihat lebih dalam. Bagaimana pembangunan itu sebenarnya ibarat mesin raksasa yang mengubah total cara hidup kita sebagai masyarakat. Coba deh bayangin ini. Ada satu hotel baru dibangun di kota Anda. Kelihatannya yang berubah cuma pemandangannya kan? Tapi coba pikirin lagi. Di balik itu semua, ada jenis pekerjaan baru yang muncul, ada orang-orang yang pindah ke sana, ada nilai-nilai baru yang masuk. Nah, ini tuh efek domino yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Biar kita semua satu frekuensi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pembangunan? Nah, jadi gini. Pembangunan itu jauh lebih dari sekedar angka pertumbuhan ekonomi. Anggap aja ini sebuah transformasi total. Sebuah proses yang sistematis yang menggeser masyarakat dari satu kondisi ke kondisi lain yang harapannya lebih baik. Ini nyentuh semuanya loh, dari cara kita cari nafkah sampai cara kita ngobrol sama tetangga. Yang paling seru itu ini nih, gimana satu perubahan bisa memicu rentetan perubahan lainnya. Semuanya seringkali dimulai dari pergeseran ekonomi. Misalnya, dari yang tadinya agraris, sekarang jadi industri. Akibatnya, orang-orang berbondong-bondong pindah ke kota buat cari kerja. Terus, struktur sosialnya juga ikut berubah. Mungkin muncul kelas menengah baru. Tapi, di saat yang sama, ini juga bisa banget menimbulkan gesekan dan konflik baru. Bener-bener reaksi berantai. Dan setiap perubahan ini, persis kayak mata uang logam. Selalu punya dua sisi. Ada peluangnya, tapi pasti ada juga tantangannya. Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, dua motor penggerak utama perubahan sosial karena pembangunan itu ya, ini, industrialisasi dan pertumbuhan kota-kota besar. Inilah mesin utamanya. Inilah yang saya maksud dengan dua sisi mata uang. Di satu sisi, jelas pabrik dan kota baru itu menawarkan pekerjaan yang lebih bervariasi dan ada kesempatan buat naik kelas sosial. Akses ke sekolah dan rumah sakit juga jadi lebih gampang. Tapi, di sisi lainnya, ikatan kekeluargaan di desa bisa jadi renggang. Orang di kota mungkin jadi lebih individualistis, dan sumber daya kayak air bersih dan lahan jadi rebutan. Selalu ada plus minusnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pembangunan memang menciptakan banyak hal baru, menciptakan kemakmuran. Tapi pertanyaannya, kemakmuran itu buat siapa? Disinilah kita masuk ke isu ketidaksetaraan. Pembangunan itu emang bisa banget mengangkat banyak orang dari kemiskinan, menumbuhkan kelas menengah baru. Tapi kalau nggak dikelola dengan benar, efek sampingnya bisa bikin yang kaya makin kaya dan yang miskin makin ketinggalan. Kenapa? Karena akses ke hal-hal penting kayak pendidikan bagus atau tanah yang subur seringkali nggak merata. Inilah bibit-bibit kesenjangan baru di masyarakat modern. Lantas gimana caranya biar pembangunan itu dampaknya lebih banyak positifnya? Nah, kuncinya ada di sesuatu yang kita sebut institusi. Gampangnya, ini soal aturan main di dalam masyarakat kita. Jadi, institusi ini tuh kerangka kita. Bisa dalam bentuk hukum yang jelas, peraturan pemerintah yang efektif, atau bahkan sekedar norma sosial yang kita anut bareng-bareng. Kalau institusinya kuat dan adil, pembangunan bakal terarah ke hal-hal baik. Sebaliknya, kalau institusinya lemah, pembangunan malah bisa jadi sumber masalah. Tapi ya itu, mengubah aturan main gak segampang membalikan telapak tangan. Tantangannya banyak banget. Seringkali ada kepentingan politik yang gak mau sistemnya diubah. Ada juga yang namanya ketergantungan pada jalur sejarah atau path dependence. Maksudnya kita sebagai masyarakat tuh udah terlalu terbiasa dengan cara lama, jadi susah banget buat berubah ke cara baru yang mungkin lebih efisien. Belum lagi koordinasi antar lembaga yang sering gak nyambung. Jadi punya aturan bagus di atas kertas aja tuh gak cukup. Implementasinya itu yang PR besar. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang, biar lebih kebayang, kita coba lihat gimana semua konsep ini bekerja di dunia nyata. Kita terbang sejenak ke Yogyakarta. Di Jogja, mesin utama pembangunannya itu ya pariwisata. Industri ini benar-benar sudah mengubah wajah kota dan warganya secara drastis. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas dua sisi mata uang pembangunan di Jogja. Secara ekonomi, jelas banget membantu. Lapangan kerja terbuka, pendapatan warga naik. Tapi di sisi lain, muncul masalah kayak overtourism. Bahkan sampai ada konflik perebutan air bersih antara hotel besar dan warga sekitar. Budaya lokal memang dilestarikan, tapi kadang kesannya cuma buat jadi tontonan turis. Ini cerminan sempurna dilema pembangunan kan? Tapi bukan berarti semuanya suram loh. Kasus di Yogyakarta ini juga ngasih kita harapan. Ternyata kunci untuk menekan dampak negatifnya adalah keterlibatan aktif dari masyarakat.
Ketika warga lokal dilibatkan dalam perencanaan, ketika keuntungan dibagi secara adil, dan ketika ada inovasi, contohnya mengembangkan agrowisata yang menggabungkan turisme dengan pertanian lokal, hasilnya bisa jauh lebih baik dan berkelanjutan untuk semua pihak. Jadi, ini dia poin utamanya. Pembangunan itu bukan takdir yang turun dari langit. Apakah hasilnya akan membawa kebaikan atau malah jadi bencana, itu semua sangat bergantung pada pilihan-pilihan yang kita ambil bersama. Bagaimana kita merancangnya, siapa saja yang kita ajak bicara, dan nilai-nilai apa yang kita utamakan. Pada akhirnya, semua akan kembali ke satu pertanyaan ini. Lain kali kita lihat ada proyek pembangunan di sekitar kita, yuk kita coba berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya ini semua untuk siapa? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan wajah masa depan masyarakat kita. Terima kasih.